Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawes Hendra Geger. Pesan, lanjutkan Om. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4022-4024. Dev pada saat ini berada di Sungai Magma, berenang di dasar sungai seperti ikan. Penatua Tu mengerutkan kening sedikit saat dia melihat Sungai Magma yang menyala. Dia tidak menyangka Dev melompat ke sungai. Melihat Sungai Magma yang sangat luas dan tidak dapat dilihat sekilas, Penatua Tu memancarkan kesadaran dan ingin mengetahui lokasi pasti Dev. Namun, Sungai Magma terlalu besar, dan Dev menyelam ke dasar. Kesadaran ilahi Penatua Tu tidak dapat menembus Sungai Magma sama sekali, dan posisi Dev tidak dapat ditemukan. Anak ini tidak boleh dibiarkan melarikan diri, kalau tidak, saya tidak bisa menjelaskannya. Penatua Tu tidak hanya menghentikan Dev sekarang. Dev membunuh begitu banyak murid dari Sekte Wajah Hantu, dan mereka dapat menukarnya dengan persembahan dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun. Penatua Tu ingin melompat ke bawah dan mengejar Dev, tetapi dia tidak tahu lokasi spesifik Dev. Jika dia turun dengan terburu-buru dan tidak dapat menemukan sosok Dev, itu akan merepotkan. Selain itu, mengandalkan dirinya sendiri, jika dia tidak dapat menggunakan kesadaran ilahinya untuk menjelajah, mencoba menemukan sosok Dev di Sungai Magma ini hanyalah mencari jarum di tumpukan jerami. Penatua Tu melihat murid-murid Sekte Wajah Hantu tidak jauh, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Saya melihat setetes darah esensi dipaksa keluar dari tengah alisnya, dan darah esensi jatuh ke tanah, langsung berubah menjadi awan kabut darah. Kabut darah ini dengan cepat berubah menjadi bentuk wajah hantu. Kemudian sinar cahaya menyala dari kabut darah. Disertai dengan semburan aura dingin, wajah hantu darah yang berubah menjadi kabut perlahan menghilang. Tepat setelah wajah hantu berkabut darah lepas landas, wajah hantu yang dikenakan oleh murid-murid Sekte Wajah Hantu di tanah semuanya melayang bersamanya. Wajah hantu ini benar-benar mengeluarkan teriakan keras, seolah-olah ada sesuatu yang ditekan dalam wajah hantu itu. Pergilah. Penatua Tu melambaikan tangannya dengan gelombang besar, dan lusinan wajah hantu tampak memiliki kehidupan, dan mereka menyerbu ke Sungai Magma. Wajah hantu ini sama sekali tidak takut pada api, dan mereka berhamburan dan terjun ke Sungai Magma. Penatua Tu ingin mengandalkan wajah hantu ini untuk menemukan jejak Dev. Pada saat ini, Dev belum mengetahuinya, dan dia mati-matian berenang di kedalaman Sungai Magma. Untungnya, Dev telah memurnikan api inti bumi, jadi dia hanya perlu berlari ke api yang jumlahnya sedikit untuk menahan panasnya awan magma. Namun, tubuh fisik Dev memiliki beberapa luka di tempat yang berbeda, sehingga menyebabkan semburan rasa sakit. Ini semua adalah gejala sisa setelah dikendalikan oleh Raja Iblis Awan Merah. Orang ini, jelas berkata ya, berkumpul sedikit, tetapi pada akhirnya dia dengan panik ingin menyerap semua kekuatan di sekitarnya dan memadatkannya menjadi anak panah. Bahkan jika tubuh fisik Dev kuat, dia tidak tahan. Untungnya, pada akhirnya, buku emas surgawi besar menyadari situasi berbahaya Dev dan secara paksa memisahkan sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah dari tubuh fisik Dev. Jika tidak, Dev akan menjadi jiwa yang kesepian sekarang, dan tubuhnya sudah meledak sejak lama. Nak, aku sebelumnya terlalu bersemangat, maaf. Raja Iblis Awan Merah juga memperhatikan perubahan pada tubuh Dev, jadi dia berkata dengan malu. Tidak ada gunanya mengatakan kamu meminta maaf sekarang. Sekarang saya harus mencari tempat yang relatif aman dan berlatih perlahan selama beberapa hari untuk memulihkan tubuh saya. Dev berkata dengan marah. Tepat di dasar Sungai Magma ini, orang itu tidak dapat menemukanmu, bahkan dia tidak akan bisa mendeteksi dengan kesadaran ilahinya sampai di sini. Raja Iblis Awan Merah berkata. Dia juga tahu bahwa dia bingung, jadi Dev mengucapkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri, dan Raja Iblis Awan Merah hanya bisa mendengarkan. Ayo lari, orang ini sangat sulit. Setelah Dev berenang dengan putus asa untuk sementara waktu, dia sedikit rileks dan berhenti. Dev bermaksud untuk menyerap api pusat bumi ini di sini, dan kemudian menggunakan metode api sejati untuk memurnikan tubuhnya.
Tepat di tengah sungai magma ini, jika Anda menggunakan metode api sejati untuk memurnikan tubuh Anda pasti akan berbuat lebih banyak dengan setengah usaha. Dev mencoba menyerap api dari pusat bumi yang disebabkan oleh magma, tetapi begitu api itu menyala, dia mendengar suara mendengung, dan kemudian dia melihat udara api di sekitarnya mengalir lebih cepat. Api mulai berputar dan melayang di depan Dev. Segera sebuah pusaran air besar muncul, pusaran air itu sangat besar, dan terus menyedot api di sekitarnya di pusat bumi di depan Dev. Bagaimana situasinya? Mengapa pusaran air besar tiba-tiba muncul? Ketika Dev melihat ini, wajahnya penuh keterkejutan. Setelah melihat ini, Raja Iblis Awan Merah berkata, "Pasti kamu telah menyerap api dari pusat bumi di sini, yang telah mengubah aura api di sekitarnya, sehingga pusaran sebesar itu telah terbentuk." Sungai seperti ini yang dibentuk oleh magma dari pusat bumi sangat pemarah. Dengan media objek kecil, ia mungkin dapat mengubah statusnya saat ini. Dev mendengarkan kata-kata Raja Iblis Awan Merah, dan gunung berapi itu berbunyi. Gunung berapi yang tenang, meskipun magma melonjak, tidak akan meletus. Tetapi jika Anda melempar batu ke dalamnya, itu dapat langsung menyebabkan gunung berapi meletus. Hal yang sama berlaku sekarang. Dev hanya sedikit menyerap aura api di sekitarnya, yang menyebabkan pusaran besar tiba-tiba muncul di medan magma ini. Dev melihat pusaran itu semakin besar, dan di tengah pusaran itu, sepertinya ada celah kosong. Setelah aura api ini ditarik ke dalam pusaran, mereka semua mengalir di sepanjang celah-celah di kehampaan, saya tidak tahu kemana mereka pergi. Melihat pusaran air yang tumbuh, Dev memutuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu, mungkin pusaran air itu perlahan akan mereda sebentar lagi. Dev menahan hisapan pusaran air dan terus berenang ke sisi lain, tetapi Dev berjalan sangat sulit. Awalnya, gerakannya terhalang di sungai magma ini, tapi sekarang dia dikendalikan dengan kuat oleh isapan pusaran air, Dev hanya bisa mengertakkan giginya dan terus menghindarinya. Tetapi pada saat ini, aura samar terus mendekat, dan segera Dev merasakannya, ternyata itu adalah aura dari sekte wajah hantu. Orang itu benar-benar menemukan tempat ini. Ekspresi Dev menegang. Dev tidak menyangka bahwa Penatua itu akan menemukan dirinya begitu cepat. Tetapi ketika Dev bangkit dan bersiap untuk bertahan melawan musuh, dia menemukan bahwa itu ternyata wajah hantu. Wajah hantu itu sepertinya memiliki kehidupan, terus-menerus mendekati Dev. Melihat wajah hantu ini, Dev mengerutkan kening. Dia tahu bahwa wajah hantu ini tidak akan pernah muncul di sini tanpa alasan. Penatua pasti melemparkannya ke sungai magma, dan wajah hantu ini pasti mencari dirinya. Dev dengan tenang melihat wajah hantu yang tiba-tiba itu, dia ingin tahu apakah wajah hantu itu dilemparkan ke sungai magma oleh Penatua atau jatuh sendiri. Wajah hantu itu terus mendekati Dev, tetapi ketika mereka agak jauh dari Dev, mereka tiba-tiba tersedot oleh pusaran besar itu, dan tidak ada jejak dalam sekejap. Setelah melihat wajah hantu tersedot ke dalam pusaran air, Dev menghela nafas lega. Sepertinya wajah hantu ini tidak dibuang ke sungai magma oleh Penatua. Dev menjauhkan diri dari pusaran air, dan tidak berani menyerap dan memurnikan api dari pusat bumi sesuka hati. Dia hanya bisa mengandalkan api ini dan menggunakan metode api sejati untuk memurnikan tubuhnya. Pada saat ini, Penatua sedang menunggu di tepi sungai magma. Segera aura datang, dan Penatua melihat ke kejauhan. Orang ini telah menyelam sejauh itu. Penatua mengangkat sudut mulutnya sedikit, dia sudah mengetahui posisi Dev. Wajah hantu itu baru saja mendekati Dev, dan posisi Dev langsung terungkap. Pada saat ini, Dev bahkan tidak tahu bahwa posisinya telah terungkap, dan dia masih tenggelam dalam metode api sejati, menyempurnakan tubuhnya sendiri. Penatua melompat, dan setelah mengetahui lokasi Dev, dia terjun ke sungai magma. Di sekitar tubuh Penatua beberapa wajah hantu mengelilingi Penatua untuk menahan nyala api sungai magma. Wajah hantu ini tidak takut dengan api dari pusat bumi. Dan ketika Yarden dan yang lainnya melewati sungai magma, Penatua juga menggunakan wajah hantu untuk mengirimkannya. Dengan pendalaman Penatua yang terus-menerus, kesadaran ilahi juga telah dipancarkan secara ekstrim. Sekarang dia hanya bisa mengetahui perkiraan lokasi Dev. Jika dia ingin mengetahui lokasi persis Dev, dia masih perlu menggunakan kesadaran ilahinya untuk menjelajahinya. Meskipun di sungai magma ini, jarak kesadaran ilahi tidak akan terlalu jauh, tetapi perkiraan lokasi Dev sudah diketahui, jadi jarak ini sudah cukup. Tepat ketika Penatua memancarkan kesadaran ilahinya, itu langsung diketahui oleh Dev.
Persetan, orang ini mengejar begitu cepat. Dev terkejut, buru-buru menghentikan metode api sejati, mengerutkan kening dengan erat, dan kemudian dengan cepat menuju ke tempat yang lebih dalam. Orang itu sangat menyebalkan, kamu bisa meminjamkan tubuhmu untuk aku gunakan. Aku pasti akan membunuh orang itu. Raja Iblis Awan Merah berkata pada Dev. Lupakan saja, tubuhku tidak tahan lagi dengan kelakuanmu, dan aku tidak tahu kapan tubuhku akan bisa pulih sepenuhnya. Dev melirik Raja Iblis Awan Merah. Mustahil baginya untuk menyerahkan kendali tubuhnya kepada Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah juga kecanduan, dan dia selalu ingin mengendalikan tubuh Dev. Jika tidak ada buku emas surgawi besar yang berada di lautan kesadaran Dev, diperkirakan Raja Iblis Awan akan melawan Dev untuk memperjuangkan kendali atas tubuhnya sejak lama. Pada saat ini, Penatua Tu juga memperhatikan aura Dev, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Nak, kamu hanya tingkat 4 produk dari alam kesengsaraan transendensi, dan kamu selalu ingin bertarung denganku. Kamu tidak dapat melarikan diri. Ayolah, kenapa kamu lari tanpa perlawanan? Dev mendengarkan kata-kata Penatua Tu, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya serius, dan terus berenang dengan cepat. Penatua Tu mengejarnya. Dev ada di sungai magma ini, dan tidak ada cara untuk menggunakan langkah pengendalian api, jadi Penatua Tu dengan cepat mendekati Dev. Dev sudah menggunakan kekuatannya ketika tubuhnya dikendalikan oleh Raja Iblis Awan Merah saat itu, dan rasa sakit serta ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh tubuhnya membuat Dev mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Dia tidak akan pernah membiarkan Raja Iblis Awan Merah mengendalikan tubuhnya lagi. Gejala sisa terlalu besar. Melihat Penatua Tu yang terus mendekat, Dev mengertakkan giginya dengan ekspresi yang sangat dingin. Di sungai magma ini, Dev tidak tahu berapa banyak trik yang bisa dia lakukan dengan Penatua Tu. Apalagi saat tubuhnya rusak sekarang. Tetapi ketika Dev berenang ke depan dengan tergesa-gesa, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan seluruh tubuhnya jatuh lurus ke bawah seperti batu besar. Saya tidak tahu kapan, lubang bergaya tebing yang dalam muncul di depannya. Dev tidak memperhatikan, dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Dev terkejut dan sangat ingin pindah ke hulu, tetapi tidak berhasil sama sekali. Dev hanya bisa mengandalkan berbagai kekuatan spiritual tubuhnya untuk menahan api di sekitarnya. Dia jatuh semakin dalam, dan apinya menjadi semakin ganas. Pada akhirnya, Dev menemukan bahwa nyala api telah berubah menjadi hitam dan merah. Kamu masih ingin menghindari pengejaran dengan menyelam lebih dalam, sangat indah untuk memikirkannya. Penatua Tu mengira Dev berusaha menghindarinya, jadi dia menyelam ke kedalaman tanpa ragu-ragu. Seperti yang diketahui semua orang, Dev juga tidak siap, dan tubuhnya jatuh lurus ke bawah. Penatua Tu juga menyelam tanpa ragu-ragu, tidak ada yang tahu seberapa dalam itu di sini. Dev secara pasif jatuh, sementara Penatua Tu secara aktif mengejar. Dua orang terus-menerus jatuh satu demi satu. Saat warna nyala api menjadi semakin berat, nyala api menjadi semakin ganas. Meskipun Dev memurnikan api inti bumi dan menyadari asal-muasal api, dia masih merasakan panas dan perasaan tercekik. Dev hanya bisa dengan putus asa memancarkan api es yang sangat dingin untuk menahan perasaan panas yang tak tertahankan ini. Dan Penatua Tu juga mulai merasa tidak baik saat ini. Saat dia terus menyelam, wajah hantu di sekitarnya berputar semakin cepat, dan gelombang panas mulai mengganggu tubuh Penatua Tu. Penatua Tu sedikit mengerutkan kening, menatap Dev, yang masih terus menyelam, dan mau tidak mau mengutuk, sialan, apakah orang ini akan bunuh diri? Bersambung.